kita lupa hidup kita di alam ruh itu. Lupa seketika. Kenapa? Karena pengaruh jasad ini mempengaruhi kemudian alam ruh kita. Seketika ruh tidak bisa menentukan jati dirinya, karena sudah dikuasai oleh jasad. Ketika turun kita di bumi, dibungkus oleh jasad, maka Tuhan menciptakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia aku bungkus, roh manusia aku bungkus dengan jasad, di mana jasad akan menggiring keinginan. Ketika jasad melepaskan ruh, barulah ruh kemudian menyesal. Kenapa dulu aku lupa janjiku kepada Rabbku? Ketika Rabbku bertanya, alastu bi rabbikum, apakah kalian mengakui aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Oke, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Oke, kalau begitu aku turunkan kau ke bumi. Turun ke bumi. Untuk apa? Bawa bekal. Kata Tuhan di alam roh kepada kita, hei si fulan, kamu ke bumi, di situ ada pantai. Aku turunkan kau dari kapalku, kau turun ke sana, perbanyak bekalmu yo. Sebanyak mungkin kau cari bekal di situ. Nanti ada tiba waktunya, aku kasih kode di mana kamu harus kembali ke kapal untuk menuju ke perjalanan berikutnya. Kita akan berlayar ke pelabuhan berikutnya. Kau turun sekarang, turun kita. Mama cucu, mama minum, mama makan. Beranjak kita di bumi, melata kita di atas perut bumi, di pundak bumi, punggung bumi. Lalu kemudian Tuhan memberikan aturan main. Namun sebelum kita ke pantai bumi, Tuhan mengatakan di situ ada penghuninya namanya iblis. Kamu kalau ikut dia, kamu lupa bakal kamu akan kembali. Kamu akan ditipu dengan segala macam kenikmatan, dengan segala macam tipu muslihat, sehingga engkau lupa tugasmu. Turun kita ke bumi. Iblis datang kiri, kanan, muka, belakang, untuk melupakan kita akan tujuan kita. Makanya orang yang tidak beriman itu tak ada amal yang dia bawa, padahal kedatangannya di bumi itu mencari bekal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Yesus mengatakan hidup kekal melakukan kehendak Bapa, berarti beribadah. Yesus menghabiskan waktu ibadah. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku lakukan, dan Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Dia senantiasa menyertai aku, sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan di dalam hatinya. Itu Muslim. Maka siang malam, malam siang malam, siang malam, malam siang malam, ibadah, 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 memperbanyak amal. Kata Yesus, perbanyaklah amal surga, sebab amalan surga tidak lekang dimakan karat. Apa amalan surga itu? Perbuatan baik. Makanya di ending pengajaran Yesus, Yohanes 5:29, di hari terakhir manusia akan dibangkitkan dari kubur. Yang baik akan masuk ke surga, kata Yesus, dan yang jahat akan masuk ke neraka. Itu kata Yesus. Berarti pola kehidupan kita, penghakimannya itu bertolak tumpuk kepada amalan. Yesus juga mengajarkan itu kan, amalan baik yang harus kita perbanyak, karena kita masuk surga karena amalan baik. Tapi apakah amalan kita itu sepadan dengan surga? Tidak. Mulai dari lahir sampai kita mati beramal baik, terus tak pernah melakukan dosa pun tidak sebanding dengan surga. Tetapi karena kita melakukan perintah Allah, ridha, ikhlas, itu yang dinilai. Bukan pahalanya, tapi keikhlasan kita kemudian tunduk berserah diri kepada perintahnya. Diperintahkan jangan makan ini, jangan, tahan diri. Diperintahkan jangan minum ini, jangan, tahan diri. Kenapa? Tuhan lagi menguji. Begitu kita turun ke bumi, banyak penggoda-penggoda. Ah, makan aja, nggak apa-apa kok. Malah kau hebat. Masa Tuhan ciptakan itu kau tidak makan? Ah, kupur nikmat namanya, makan aja, nggak apa-apa. Itu iblis tuh yang bekerja seperti itu. Tuhan itu cuma satu loh yang menciptakan, yang bukan makhluk. Oh enggak kok, dia sudah datang ke bumi kok, inkarnasi jadi manusia. Udah, Tuhan kan aja dia setara kok. Dia juru selamat. Oh, orang udah selamat tanpa dia, maka sembah dia. Itu cara-cara memerangkap itu. Begitu ada sumpritan bunyi dari pantai, prit, datang pasukan berjubah hitam, berbaris di depan. Hei si Fulan, udah tiba saatnya kamu harus kembali. Jangan dulu, aku masih mau. Nggak ada cerita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya gara-gara Panu mati, karena dia harus kembali.
Begitu dia sampai ke kapal, ditanya, mana bekalmu? Baru gemeteran. Izinkan aku kembali ke bumi ya Rabb. Tidak ada cerita. Sudah datang berapa pendakwah kepadamu? Udah datang kebenaran kepadamu. Di mana kupingmu? Di mana matamu? Di mana hatimu? Udah datang kepadamu. Kenapa kau masih menolaknya juga? Karena di bumi enak bang. Yang diharam-haramkan katanya justru makan yang aku suka. Bagaimana saya? Tidak ada, itu sudah telat. Kau di sini duduk sampai kita berangkat. Jadi orang-orang di alam barzakh itu kemudian berlayar menuju kepada kehidupan berikutnya dengan kesengsaraan. Bagi mereka yang sengsara, bagi mereka yang lupa tujuannya dicipta, diutus ke bumi. Tapi bagi mereka yang perbanyak amal, siang malam beramal, tunduk kepada Dia hakikat yang Maha Pencipta, kembali ke kapal untuk berlayar selanjutnya dengan penuh senyum, penuh syukur, sukacita. Kenapa? Dia sudah melihat surga. Gambaran surga dia sudah lihat. Begitu juga yang sudah mau ke neraka, gambaran nerakanya dia sudah lihat. Makanya alam barzakh itu adalah satu dari pintu-pintu surga dan satu dari pintu-pintu neraka. Bagi orang yang sengsara di neraka, itu sudah pintunya. Dan bagi orang yang bahagia di jannah, itu juga sudah pintunya. Makanya dikatakan tidurnya orang yang selamat di kubur, itu sama dengan tidurnya malam pengantin. Tiba-tiba aja tertiup trompet sangkakala, kiamat terjadi, tiba-tiba aja kita dibangkitkan. Oh kok cepat kali, aku kan masih mau merasakan nikmatnya alam kubur. Aku melihat di situ tempatku, waduh indah kali. Aku lihat telaganya, aku lihat kemudian nikmat sekali pokoknya. Kenapa cepat kali? Tunggu, udah. Ini sudah mau berangkat ke sana. Itu kan masih fata morgana yang kusaksikan, itu kan masih bentuk bayangan. Ini aslinya. Oh ya? Berbarislah kita di padang mahsyar. Mana umatnya Nabi Muhammad? Ana ya Rasulullah. Ana ya Rasulullah. Nahnu ya Rasulullah. Kami ya Rasul. Kami ya Rasul. Tal. Kesini. Nah ini yang Kristen yang bingung nih. Dia mau ke Nabi Isa tak mengenalnya. Mau ke Nabi Musa tak mengenalnya. Ke Nabi Abraham juga tidak. Kamu pengikutku ya. Itu nonotmu masih ada tertutup. Dia mau ke Daud tak mengenalnya. Mau ke Nabi Muhammad tidak bisa. Datanglah ke Isa, ke Yesus. Dulu kami menyebut namamu. Dulu kami mengusir setan pakai namamu. Memujimu, bermujizat pakai namamu. Apa kata Yesus? Sorry lah, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Iza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah selain daripada aku, kata Allah, akan ditolak, akan dimusuhi oleh yang dia sembah selain aku. Dan pujaan-pujaan yang ia lakukan di bumi akan diingkari oleh dia yang dipujanya selain daripada aku. Dalil Quran. Apakah ada ucapan Yesus seperti itu? Ada. Di mana Yesus mengatakan itu? Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak firmanku, menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman, perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ayo. Makanya saya sering bertanya kepada saudaraku Kristen, ketika Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Ya Allah ya Karim. Yesus menamatkan pengajarannya tahun berapa rupanya? 33. Paulus mengajarkan ajarannya tahun berapa mulainya? Tahun 50-an. Hai, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada enggak ucapannya, akulah Yesus yang kau niaya, akulah Alfa dan Omega, segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di surga maupun di bumi? Ada enggak itu? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ada enggak firman itu? Tak ada. Padahal di tahun 33 Yesus sudah menamatkan ajarannya.
Ditanya oleh Allah, wa isqalallah ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas, apakah engkau mengajarkan kepada manusia-manusia ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Kata Yesus, kata Isa, qalu subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak berhak mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Yohanes 12:49 nomor 50. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan, aku sampaikan, dan firman-Nya itu adalah hidup yang kekal. Subhanallah. Jadi bagaimana mungkin Kristen maju salah, mundur salah? Aduh, kita mau kemana? Mana Paulus? Mana Paulus? Paulus udah terkapar, lebih duluan terkapar dia di dalam. Kenapa bisa lebih duluan? Karena dia bukan dibakar, tapi dia bahan bakarnya. Ini fakta, ini real. Maka karena Allah cinta kepada umat manusia, cinta kepada keturunan Adam alaihi salam, maka Allah yang Maha Pengasih kemudian mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu rasulku Nabi Muhammad, cahaya dan juga petunjuk, yaitu Islam dan cahaya berupa Quran. Anda mau selamat? Ikut kepada Rasulku. Ikut. Jangan Anda kemudian terombang-ambing dalam keraguan. Dibilang firman Tuhan bukan, dibilang bukan firman Tuhan, dibilang juga Nabi bukan, dibilang juga Tuhan bukan. Jangan bingung. Lihat, qad ja'akum rasulna yubayyinu lakum. Seperti itu saudara, silakan. Kalau saya pribadi memang nggak masalah kalau Alkitab itu mau dibakar kayak mau dibuang kayak, karena yang kita tahu ya firman di dalamnya itu, tulisan di dalamnya itu adalah firman Tuhan. Yang firmannya itu yang nggak boleh hilang, bukan kitabnya. Kalau kitabnya mau dibakar pun ya nggak masalahnya. Begini Bang Juma, pertanyaan saya kan, orang manusia ini hidup ini kan membutuhkan makanan, membutuhkan tempat tinggal, dan membutuhkan hidup yang layak. Apalagi kita kalau punya keluarga atau yang lajang akan memberikan makanan kepada orang yang dia nanti nikahi, itu kan harus ada membutuhkan sesuatu untuk itu kan gitu. Gini, kulihat-lihat ya, orang berada itu rata-rata kan memang yang dikasihi oleh Yesus Kristus gitu loh. Maaf ya, bukan orang yang dikasihi oleh Nabi Muhammad gitu loh. Yang kulihat. Ya maaf, bukan mau merendahkan, bukan. Ini kan saya udah minta maaf ya, kita damai please, nggak menghujat. Jadi itu yang saya maksud Bang Juma. Jaminan untuk bahagia di dunia dan di akhirat itu menurut saya sih hanya ada di Yesus Kristus gitu loh. Itu terbukti untuk saat ini, di zaman ini terlihat gitu loh, jelas gitu loh Bang Juma. Iya. Jadi begini kawan, dalam kaidah Islam itu tadi yang saya sudah jelaskan kepada saudara, bahkan lebih jauh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu menjelaskan kepada kami kaidahnya. Apa itu? Kemiskinan itu mendekati kekafiran. Artinya apa? Kami umat Islam itu dituntut kemudian untuk kaya, tidak dituntut untuk miskin. Maka kami disuruh untuk berusaha mencari dunia ini. Tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara bagaimana kita mengejar duniawi tetapi tidak meninggalkan akhirat. Maka dalam kaidah Islam kami harus banyak bersyukur. Faskuruni, bersyukurlah kepadaku, ingatlah kepadaku, aku pun akan mengingat engkau. Waskuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin.
Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Saya tidak perlu bercerita teori. Ini praktek dalam kehidupan saya, Bung. Ya, saya seorang mahasiswa yang kemudian mencintai, menyukai seorang wanita. Saat itu belum selesai kuliah saya. Saya udah KKN tapi belum selesai. Saya jatuh cinta kepada seorang wanita yang menurut saya dia adalah wanita yang sempurna. Soleha, pintar, cerdas, taat ibadah, dan mengharamkan pacaran. Sekuat upaya saya lakukan kemudian untuk menikahi beliau. Jadi saya dekatin adiknya, saya dekatin abangnya, saudaranya, saya dekatin ibu ayahnya. Dia nggak cinta, tapi keluarganya cinta sama aku. Akhirnya apa? Karena dia soleh, dia ikuti perintah orang tuanya. Apa yang terjadi? Nikah. Ada kerja, tapi tak gini, ada, sabar dulu. Oke. Ini pengalaman pribadi. Ini pengalaman pribadi. Saya nganggur. Pengangguran saya itu. Pengangguran. Saya menikah. Saya tidak ada kerja. Tapi saya percaya kepada Allah. Jangankan saya manusia. Ayam yang hanya modal cakar aja bisa beranak. Sekali beranak itu minimal 5, 7, 10. Bahkan ayam sekali menetas bisa lebih 10 kan. Cuman 2 cakar. Cuman cakar-cakar doang. Dia bisa hidup. Masa aku nggak bisa? Maka saya beralih kepada Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Mohonlah kepada Allah. Memohon kepada Allah. Dia yang maha kaya. Apa yang terjadi kemudian? Betul. Sampai anak pertama. Dari segi duniawi. Ya masih jauh. Saya kerja entah apa-apa yang kukerjakan. Jadi sales, tukang tarik motor. Semuanya pekerjaan-pekerjaan serabutan yang halal saya kerja. Orang tahu itu. Tahu Bang Suma ketika cerita masa lalunya. Saya tidak ingin balik ke orang tua. Karena orang tua punya cita-cita. You harus jadi perwira setelah ini. Ikuti pamanmu. Jangan sampai tidak. Baik ayah. Semua harapan-harapan sudah diatur. Setelah ini langsung daftar. Sudah ada yang pegang waktu itu. Apa yang terjadi? Jauh dari harapan. Gagal di tengah jalan. Tapi aku bahagia kawan. Punya wanita yang begitu aku cintai. Harta yang paling berharga bagiku wanita ini yang aku punya. Dia wanita soleha. Apalagi yang aku kejar? Dunia akan ada dalam genggamanku jika aku bersama dengan beliau. Itu prinsip. Sampai pada akhirnya aku sudah punya anak 1. Lalu aku diterima di salah satu bank plat merah di Indonesia ini. Keren kan? Meniti karir dari sales pak, kos-kosan, bahkan pernah bini saya masak sayur. Ini rahasia dapur nih, tapi pelajaran. Masak sayur, lalu dia ke belakang rumah kontrakan kami. Dia nebang pohon pisang, terus pohon pisangnya dalamnya itu bagian lunaknya, dipotong-potongnya. Saya seumur umur nggak pernah makan kayak gitu. Apa kata dia? Bah, ini aku masak sayur, aku tambahin ini. Tergolong rumput kata dia. Oh kok rumput? Iya kan abang nggak pernah makan. Terus untuk apa? Supaya kita bisa bertahan sampai besok pagi. Gila nggak? Gila benar. Penderitaan demi penderitaan kami lalui. Sampai pada akhirnya karena yakin Allah maha kaya. Kecil dunia ini ku bilang. Yang penting istriku sabar menerima keadaan. Alhasil Masya Allah naik karir. Saya mutasi ke Parepare, pulang dari Parepare, terangkat jadi supervisor, kemudian terakhir jadi manajer area. Nggak gampang, cok. 2024 saya resign. Kenapa? Karena saya sudah kewalahan kemudian menangani perusahaan saya di luar. Jadi nggak pernah menghayal, nggak pernah bermimpi, harus kayak gini. Karena dunia itu semakin dikejar, semakin seperti menelan air asin, air laut. Semakin kita kejar, semakin menjauh, semakin haus. Santai aja. Santai aja. Alhamdulillah. Ya di akhir bulan ini saya jual rumah 82 unit. 2 pekan laris. Laku. Bahkan tumpah-tumpah pembelinya. Gila nggak tuh? Hitung aja kalau keuntungan 95 juta per unit kali 230 unit. Gila nggak itu?
Tapi bukan pamer, ini contoh. Saya hujan kehujanan, panas kepanasan. Gila nggak tuh? Dari tenaga serabutan bekerja. Masya Allah, bayangkan. Teman-teman organisasi bilang apa samaku? Kamu serius? Mau kerja seperti itu? Serius? Kamu gak malu gak? Gak malu. Kenapa harus malu? Aku sudah punya kekayaan di rumah. Ada istriku bang, yang mendoakanku. Aku bilang, beliau rajin tahajud, kurang apa lagi? Beliau hamil, Masya Allah. Datang lagi anakku, nanti doa anakku. Gimana dong? Masa kau melawan doa anakku? Apa yang terjadi ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Tidak pernah ada terkendala masalah duniawi. Masya Allah. Masya Allah. Ada aja kemudian Allah mudahkan urusan dunia. Jadi ketika kita berdekat kepada pencipta kita, dunia dalam genggaman. Yang sulit itu kalau sedikit-sedikit mengeluh. Oh, sedikit-sedikit mengeluh. Aduh, kenapa sih? Kenapa sih begini? Kenapa sih begini? Kenapa sih begini? Ingat, prinsip. Ini prinsip saya nih. Kalian boleh tiru. Aku akan menjadi seperti apa yang aku pikirkan tentang diriku. Nah, ini rahasia. Ini rahasia Bang Suma. Aku akan menjadi seperti apa yang aku pikirkan tentang diriku. Sekarang apa yang kupikirkan tentang diriku? Maka kakiku akan mengarahkan, pikiranku akan mengarahkan kakiku melangkah kepada apa yang aku pikirkan. Kalau aku memikirkan diriku miskin, aku miskin. Kenapa? Ketika saya ingin mencoba ke Jakarta, tak ada pesawat, aku naik kapal laut. Tak ada kapal laut, aku naik perahu biasa. Apapun itu, kalau tidak ada, aku renang. Kenapa? Karena aku mau. Tapi kalau aku tidak mau pesawat, kapal terbang, atau ada mobil, ada kapal laut, ada kereta api, parkir untuk sedia mengantar saya ke Jakarta. Kalau memang aku yang tak mau, maka tidak akan sampai ke Jakarta. Maka kembali kepada prinsip dalam hidup. Aku akan menjadi seperti apa yang aku pikirkan tentang diriku. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip yang kedua yang Bang Suma pegang adalah tidak akan kutunda sampai esok apa yang bisa aku kerjakan hari ini. Pegang dua ini. Pegang dua ini. 3 tahun ke depan kau balik kepada saya. Katakan saya keliru dengan prinsip itu. Saya punya bawahan Bung. Ini saya lagi di rumah, nggak mungkin saya berpura-pura. Anak-anak saya dengar. Saya punya bawahan yang dekat sama aku. Apa aku bilang? Kau pakai prinsip ini, kau akan menjadi seperti apa yang kau pikirkan tentang dirimu. Dan jangan kau tunda sampai esok apa yang bisa kau kerjakan. Alhamdulillah, orang-orang terdekatku minimal mereka jadi supervisor. Ada yang di BTN Syariah, ada yang di Bank Syariah, ada yang di konvensional. Masya Allah, mereka punya mengatakan apa yang saya ajarkan ternyata betul. Yes, kita harus berpikir. Karena kekuatan berpikir ini, jangankan rezeki yang kecil-kecil, otak manusia bisa menerbangkan pesawat terbang yang ribuan ton beratnya saja bisa. Apalagi hanya mendatangkan rezeki. Kecil itu. Kecil itu. Itu kecil. Yang penting jangan cuma di mulut. Kita harus realisasikan. Jangan juga kita berpikir, aku akan menjadi seperti apa yang aku pikirkan tentang diriku. Masuk di kamar berpikir, aku akan kaya. Habis itu tidur terus. Oh, nggak bisa. Bukan begitu. Bukan begitu. Bukan begitu. Saya ini Bung, saya pengembang, saya developer perumahan baru berapa tahun, 2000 berapa baru saya belajar. Sudah berapa banyak kemudian pengembang-pengembang senior. Tapi sekedar bocoran, Bang Suma satu-satunya pengembang junior yang tembus ke Mahkamah Agung untuk memberikan rumah bagi pegawai pengadilan tinggi agama. Keren gak tuh? Keren kan? Keren. Kenapa? Kita selalu berpositif, jangan takut dunia. Kecil itu. Kalau Anda sudah punya ilmu, Anda sudah bisa baca Quran, Anda bisa hidup. Karena prinsip ketika engkau mencari akhiratmu, maka dunia akan ngekor. Dunia akan ngekor. Saya dari sejak mahasiswa, ketika saya belajar Quran, sudah berapa banyak masjid yang minta saya jadi imam tetap. Tuh, duit gak itu? Alhamdulillah. Para jemaat kasih kita uang meskipun kita mahasiswa. Duit. Saya keliling imam Jumat, imam Tarwi. Duit gak? Duit. Padahal saudara Arom ini suaranya bagus. Baca Quran. Seorang mu'allaf jadi guru Quran, subhanallah, pasti akan digandrungi masyarakat. Kecil itu kalau duit, kecil itu. Ketika kita dekat kepada Allah, dunia ngikut.
yakin dan percaya. Yang penting Anda yakin, Anda ridha, Anda ikhlas menapaki hidup ini, apapun yang terjadi, selalu berpositif thinking kepada Allah, maka semuanya kita senyumin. Kita sakit, senyum. Kita kekurangan, senyum. Insya Allah Tuhan akan berikan. Tapi ingat, doa istri harus. Satu lagi, yang terakhir. Para laki-laki ketika kalian ingin sukses dalam berusaha, jangan pernah kalian sakiti hati istri kalian. Catat itu. Catat itu. Apalagi kamu sakiti di depan anak-anakmu. Please. Tolong. Jangan pernah kau sakiti wanita. Jangan pernah kau sakiti istrimu. Jangan pernah kau sakiti dia di depan anak-anakmu. Jangan kau kasar dia. Kalau kau mau bicara dengan dia dengan suara tinggi, jangan di depan anak-anakmu. Masuk ke kamar. Lanjut. Gimana keselamatan untuk orang tuanya, Bang Juma? Iya. Jadi keselamatan untuk orang tua itu urusan Allah, bukan urusan kita. Nabi Muhammad ketika Kan beda datang, Tuhannya. iya kan kita sudah memberi peringatan. Kita berikan peringatan, kita berikan ajaran. Di Islam tidak ada paksaan untuk orang-orang di luar Islam untuk berislam. Tapi tugas kita menyeru, mengajak, membuka ruang diskusi. Mungkin kami keliru ayah, mungkin kami keliru pak. Tapi tolong ajarkan yang keliru itu yang mana. Ini yang keliru nak. Kamu sebenarnya harusnya begini, begini, begini. Tapi apakah ada larangan dalam agama kita yang dulu begitu? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana buktinya? Betapa banyak adik saya yang bungsu, istrinya juga mualaf. Dulu dipagar sama keluarganya karena keluarga pendeta. Bahkan adiknya sampai ke rumah. Adiknya itu aktivis gereja, datang ke rumah. Wallahi, apa ujung dialog kami? Apa katanya? Kak, apapun yang kakak katakan tentang Yesus, tentang Paulus, aku akan tetap mati bersama dia. Ya sudah, kalau udah kayak gitu sudah, nggak ada lagi cerita. Itu ucapan orang-orang yang sudah putus asa, yang tidak bisa apa kebenaran apa yang ingin kau jajakan ke kami. Kamu ingin adik saya yang pindah ikut kakakmu. Apa yang kau sajikan? Apa kebenarannya? Tidak bisa diungkapkan. Tapi berapi-api, emosi, gemeteran. Hanya sekedar untuk menyampaikan kebenaran, harus emosi. Tenang, duduk yang tenang. Kita bicara baik-baik. Akhirnya ujung-ujungnya setelah pertemuan beberapa kali angkat tangan. Apapun yang kakak katakan gini. Tapi alhasil alhamdulillah saya bangga, saya bisa mempersatukan adik saya yang muslim dengan keluarga istrinya yang non muslim. Mereka akur, mereka akrab. Bahkan kemarin adiknya juga datang melihat saya, bertemu dengan saya, makan dengan saya. Alhamdulillah itu adalah satu kebanggaan bagi saya, mempersatukan secara kekeluargaan meskipun beda keyakinan. Begitu. Jadi mengenai orang tuanya, ya buka ruang untuk diskusi. Buka ruang. Kita buka ruang untuk diskusi. Apa yang salah, apa yang benar, apa yang keliru dan kami. Ini pilihan kami. Kalau orang tua mau belajar, silakan. Kita buka diri. Nah, alhasil mertua adik saya itu di ujung hidupnya syahadat, dibimbing syahadat. Karena di antara banyak menantu yang merawat mertuanya, justru yang dibenci. Tadinya adik saya dibenci. Yang merawat mertua ketika sampai dia sakit dan menjelang kematiannya, itu adik saya yang muslim. Sampai pada akhirnya, ya kelihatannya sih ibunya minta untuk disyahadatkan. Menurut adikku dia membimbingnya. Karena menantunya menjauh. Karena orang tua udah sakit-sakitan, udah penyakitnya parah, jijik mereka sama mertua. Adikku sudah terbimbing untuk mencintai mertua itu adalah orang tua kita juga. Ridhonya mereka, doa-doa mereka itu yang tolak bala. Kita bangga pencapaian kita capai itu doa-doa mertua, doa orang tua kita. Jadi jangan menganggap mertua itu orang lain. Yang membuat kita kemudian bisa diijabah. Seperti itu adanya. Segera begitu dari saya. Silakan. Yang dimaksud itu kalau gak sempat itu keselamatannya gimana? Itu ya itu urusan dari kita bisa memberikan. Ya itu urusan dari pencipta langit dan bumi bang. Minimal cucunya terselamatkan kan gitu. Keturunannya terselamatkan. Ada keturunannya yang menjadi orang ahli surga.
Ibarat kata kita saat ini masih satu kendaraan dengan orang tua. Kita tahu kendaraan ini menuju ke neraka. Apa kita membiarkan? Kita nggak bisa ngerem. Karena tidak bisa kita paksa. Kita loncat dari mobil itu. Lalu ambil mobil lain, kejar. Kasih peringatan. Kalau ternyata kita sudah berusaha untuk menghentikan kendaraannya tapi dia nggak mau, ya kita serahkan kepada Allah. Bukankah kita ini orang yang berserah diri? Maka kita serahkan kepada Allah. Urusannya Allah yang tentukan nantinya. Daripada kita celaka sama-sama di mobil, mati, minimal ketika kita loncat ada keturunannya yang menjadi ahli surga. Ya mungkin dan mungkin, karena itu rahasia Allah. Saya cuma tidak ingin melampaui kehendak Allah, keinginan Allah. Tidak mungkin ada manusia yang bisa melampaui itu. Tapi paling tidak keturunannya kita cetak mereka menjadi orang-orang soleh dan soleha. Serahkan kepada Allah. Biar Allah yang melihat. Biar Allah yang menuntun. Biar Allah yang kemudian menentukan. Karena di dalam Al-Quran itu dikatakan Allah tidak ditanyai apa yang Allah lakukan. Sedangkan apa yang ditanya itulah kita makhluk. Al-Quran itu menjelaskan kepada kami umat Islam. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Tetapi kitalah yang akan ditanya. Apalah yang lu kerjakan ketika kamu di bumi. Jadi ya serahkan kepada Allah. Kalau Allah kemudian ternyata menyelamatkan, ya kita nggak punya hak untuk mempertanyakan pekerjaan Allah. Allah kemudian kita lihat ada orang sholat tapi Allah masukkan ke neraka, ya kita nggak bisa intervensi Allah. Begitu juga sebaliknya, kita tidak bisa mengintervensi itu. Maka apa yang kita lakukan? Kita serahkan berserah diri kita kepada Allah. Selama kita berupaya, berusaha dan seterusnya. Jadikan keturunannya menjadi penghafal Quran, menjadi da'i. Ajak mereka sekolah-sekolah ke luar negeri. Dan nanti kalau saudara Arum punya anak mau sekolah, ya serahkan ke kami. Kami sekolahkan sekolah agama. Mau ke luar negeri juga boleh kami bantu. Sekolah penghafal Quran bisa. Mau jadi da'i, jadi ulama seperti guru kita Ustadz Uas, boleh. Kita kirim keluar sekolah di luar negeri. Pulang-pulang jadi da'i besar. Menyelamatkan banyak orang. Begitu saudaraku. Karena di Islam itu jelas pengajarannya, wahai orang-orang beriman, perintah Allah jelas, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Sekira begitu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu, jagalah anak istrimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Gitu. Oke, thank you Bang Jumat. Siap. Mau login, Bang Zuma. Siap Bunda. Aron mau login. Beliau tunggu setelah Natal. Sudahlah, jangan begitu. Dia mau dapat hadiah dulu dari center class. Lumayan, kata dia lumayan. kayak pastor yang saya sahadatkan, Bun. Tunggu dulu Kanda. Setelah misa Kanda. Jadi Ini- berhadiah dulu ya. Ini cerita, ini fakta ya teman-teman sekalian. Ada seorang pastor yang kemudian datang jauh-jauh ke Makassar. Wallahi, saya nggak bohong. Wallahi, dia menyerahkan kepada saya emas batangan. Saya bukan emas batangannya yang saya lirik waktu itu. Tapi yang saya lirik itu adalah batu-batu permatanya. Karena ini adalah dari Roma, dari Vatikan. Jadi waktu itu saya tanya teman saya yang dari kepolisian, gimana ini? "Ih, 1 kilo lebih ini saya mau apain?" kata dia gini. Gampang bang, gampang kata dia. Gampangnya maksudnya gimana? Dilebur, bawa ke toko emas, lebur. Waduh, bukan masalah leburnya. Kamu kalau dicariin sama tempatmu sekarang mengabdi ini gimana dong? Kau dicariin ini barang berharga, ini usianya katanya kurang lebih 400 tahun. Iya bang, ada sertifikatnya.
Lah, ini batu-batunya ini miliaran ini. Ini aduh, sudahlah bang, jangan bang cerita. Saya mau kembali ke bandara. Wallahi saya katakan apa? Adindaku, saya tidak mau dihantui dengan barang ini. Kembalikan, saya ambil kembali. Saya tidak mau terima. Sampai mau tahu, dia marah, dia blokir nomorku. Kemudian 3 bulan setelahnya dia buka blokirnya, terus dia bilang sama aku apa? Kanda, besok hari jika sudah berubah pikiran, barang itu masih aku simpan di Jalan Sumba Opu, aku titip di situ. Kanda tinggal hubungi saya. Saya bilang, sudahlah dek, mending ku pakai itu, nanti kau jual, kau dirikan pondok pesantren dan seterusnya. Diblokir lagi kembali sampai hari ini. Padahal saudara Arom, wallahi dia pernah khotbah, pimpin misa sambil pedekol sama aku. Aduh, Allahu Akbar, Masya Allah. Dan waktu itu besok undang tanggal 20 juga. Ketika dia video call sama aku itu, masih ada pastor senior 2 di samping kanannya. Dia perlihatkan ini juga Kanda, ini calon Kanda, calon, doakan Kanda sedikit lagi. Halo kata dia, bule 2. Waktu itu halo Bang Suma, Mr. Suma. Ya, halo Mister. Gitu, sambil mendengarkan orang menyanyi. Lagu begitu sekarang ini di Amerika tuh begitu. Cuma nyanyi begitu doang, nggak ada religious sama sekali. Iya, begitu Bun. Dia nyanyi waktu itu. Aku dengar, aku bilang, aduh tutuplah itu deh. Ngeri kali kupingku dengannya. Abang aja yang jauh kupingnya panas, apalagi aku yang di sini. Begitu saudaraku Arom. Tapi saya nih, pengalaman hidup saya, banyak mana Protestan daripada Katolik saya syahadatkan, lebih banyak Katolik. Itu yang masih saya cari, apa rahasianya kok bisa lebih banyak Katolik saya syahadatkan daripada Protestan. Saya sudah menemukan setidaknya ada 3 jawaban, tapi saya belum puas dengan jawaban itu. Gitu saudaraku. Ya, mudah-mudahan kedepannya saya bisa menemukan kenapa teman-teman kita ini lebih mudah kemudian menerima yang dari Katolik ini daripada yang Protestan. Padahal mereka kan sering nyanyi-nyanyi tuh. Aku yang bocorkan itu nanti. Tapai noteis cante mediesi apotigi talogia sota akoston amidra apotokoma ifoni sota ichise sanfoni penep matos apotigi kai talogia sauta bahasa Jawa, ikisonsan. Jadi kok jadi kesana jadinya. Iya, mereka sering dengarkan lagu begitu, tapi mereka lebih cenderung cepat mendapatkan hidayah gitu loh. Iya ya. Iya, lebih cepat menemukan hidayah. Mungkin karena mereka mendudukkan apa ya, keadaannya masih kental dengan Roma gitu, yang kental kepada, mohon maaf, ajaran-ajaran nenek moyang Roma. Mereka merasa, loh kok ini kayak gini ya, kok kayak gini ya. Nah kalau saya pindah ke Protestan, ya sama aja dia memprotes ajaran ini sehingga muncul agama ini, si protes ini. Kalau saya pindah, ya sama aja. Mending kemana perginya? Ke Islam. Itu salah satu jawaban dari pertanyaan yang sering saya pertanyakan pada diri saya sendiri. Padahal mereka itu kan sudah sering mendengarkan lagu-lagu itu kan. Allah ola tastatip mataton antipaiton sauta expaniston san leps testates kai olos perifanos laos taginesan akriko pau petaye. Kok jadi Jawa dia ya? Gerunda artinya gerunda. Ya, artinya itu artinya membahas tentang engkau yang melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur gempa dan suara yang hebat. Kayak gitu-gitulah. Deito tin espeto korioton denamion me prontes senso kai megato iko.
Iko itu apa ya, hebat kalau nggak salah. Mau lagi nggak? Udah aku sendiri merinding. Udah. Saya sendiri yang mendengarkan merinding kok. Ngapain kalian nih aneh-aneh aja? Boleh. Udah, lanjut. Bang Zuma boleh, tapi jangan sinden Bang Zuma. Udah. Saya kembalikan ke host, silakan. Keringat saya, ada aja nih Bang Zuma. Lanjut. Jadi gimana nih Arong cerita? Jangan nasyadu Bang Arong. Pasti Bang Sumi belum kedua Bang Arong aja dan sama Gumasa. Yang lain sudah pada mualaf. Silakan Bang Arong. Apalagi Bang Arong. Apalagi yang di sampingnya Bunda Mila ini, Mauna ini calon mualaf dia. Oh gitu ya? Ya, selamat Mona. siang. Mona. Mona. Selamat siang. Mona. Selamat siang. Tadi yang nyanyinya Bang Suma mungkin bisa diartikan Bang. Enggak paham juga Bang. Waduh. Lebih bagusnya Bang, kan Bang Arum seorang pendeta, kan Bang Juma seorang muslim yang berilmu. Saya lebih baik mendengarkan aja Bang. Kalau ada yang naik bisa turunkan saja Bang. Oke Bang. Saya mau belajar aja Bang. Kalau Bang konten, ya kan? Siap. Wah ya, nggak masalah Pak. Silakan Pak Arong. Ini sisa satu jemaatmu Bang Aron. Sisa Mauna ini pun mau lari dia, mau pindah dia. Coba selamatkan dulu. Enggak, pokoknya begitu Bang Dalbo. Kan Bang Arum kan orang terpelajar, kan Bang Juma juga orang terpelajar berilmu. Kan lebih baik, alangkah bagusnya saya mendengar aja Bang untuk menyimak gitu Bang. Tapi alangkah baiknya Sambil juga belajar lah. Iya, tapi alangkah baiknya juga kalau Abang Mauna juga bertanya tentang apa yang masih Abang Mauna penasaran tentang Islam itu seperti apa. Kalau di kekristenan kan otomatis Abang Mauna udah tahu kan, karena itu yang Abang yakini. Gitu loh. Saya sambil mencatat Bang, saya setiap ada Bang Zuma masuk saya sambil mencatat Bang. Gitu aja Bang. Oke, baik, siap Abang. Ya. Masya Allah. Ya, semoga kami cuma bisa doakan semoga Abang cepat mendapatkan hidayah agar kembali kepada fitrahnya Abang. Amin. Pendeta Arom. Oh Bang Arom. Pak Arom. Enaknya itu Bang Arom, kalau Bang Arom lagi di atas komal kan, kayak tadi pagi Pak Pendeta ada di gereja, seharusnya HP-nya di loudspeaker supaya jemaat-jemaat itu mendengarkan Bang Suma, ya kan? Jadi di gereja itu nobar. Iya, Abang Saya Mauna. lagi ngecas saya. Lanjut Bayu. Ya, siap. Abang Mauna tadi ke gereja itu nggak? Enggak Bang, saya di kerjaan di dalam Bang, kerjanya dalam hutan Bang. Oh, kirain tadi Abang ke gereja. Jarang Bang, jarang. Jujur aja saya jarang. Apa yang masih membuat Abang Mauna nih bimbang? Ya Bang, sambil dengar. Jujur aja Bang, kalau masalah keagamaan saya banyak nggak ngertinya. Makanya saya mau belajar. Kan kalau agama yang sekarang kan dari dulu dari keturunan, kan kita taunya dari orang tua gitu Bang. Jadi kita orang tua juga nggak bakti-bakti amat sih, jujur aja kan.
Makanya kita cari sendiri aja lah bang, sama Saya setuju sama Mona ini. cari ya cari kebenaran tersendiri lah. Sama istri sudah kompromi kan, kita cari yang benar gitu bang. Kan kita tiap hari kan umur kita makin pendek gitu bang, makanya sambil belajar lah bang, sambil kerja sambil belajar gitu bang. Tapi jangan terbuka juga bang. Oh nah, kasihan Pak Pendeta Aro. Kalau dia dengar berita begitu bang, sedih dia sedih. Aku Iya, juga enggak, kita kan tidak. Pak Arum ini sedih. Enggak bang, ini kan masalah saya enggak nyakitin siapa-siapa kan. Kita ini kan untuk pribadi saya sendiri bang. Masalahnya bang, kalau kita mati bang, kita sendiri juga bang, gitu bang. Saya setuju mengenai Mona. Kenapa kita beragama ini? Karena memang kita itu dilahirkan seperti saya lah, seperti Pak Arom, Pak Mona. Mereka ini kan, termasuk saya dulu kan dilahirkan dari rahim seorang ibu yang kebetulan beragama Kristen. Nenek semuanya Kristen. Tetapi mengenai agama ini kan kita harus berpikir menggunakan akal. Di mana kita bisa mempergunakan itu mengenai keimanan? Ya di kitab suci kita masing-masing. Kalau kita membaca demi membaca dan memahami, mempelajari, menghayati, akan tiba muncul di dalam pikiran kita, di benak kita. Dari contoh hal kecil saja, kita bisa lihat. Kalau memang beliau ini Yesus ini Tuhan, kepada siapa dia berdoa? Kalau dia menjelma berinkarnasi menjadi manusia, kok dia masih berdoa? Kalau dia memang Tuhan, kenapa dia diberikan kekuatan oleh malaikat? Kalau dia memang Tuhan, kenapa dia teriak waktu disalib, Eli Eli lama sabaktani? Lalu apanya yang Tuhan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang simpel untuk membuka akal seorang manusia. Dia berdoa, ternyata dia Tuhan, dikatakan Tuhan. Loh kok Tuhan berdoa? Kalau dia memang Tuhan, kenapa dia diberi kekuatan oleh malaikat? Kan dia Tuhan. Lalu dia mengatakan dia utusan Tuhan. Kenapa dijadikan Tuhan? Dia dikatakan firman Tuhan. Firman itu adalah Allah. Kalau firman itu adalah Tuhan, lalu kenapa Tuhan ini berdoa kepada Tuhan? Kan ribet. Bagi orang yang berakal. Di dalam ajaran lain itu nanti kita belajar lagi. Intinya ini, kok bisa Tuhan ini berdoa kepada Tuhan? Itu loh. Kok bisa Tuhan ini diberikan kekuatan oleh malaikat, sementara malaikat ini ciptaan Tuhan? Itu dalam sisi kemanusiaannya bang. Loh, lalu apanya yang Tuhan? Giginya kah? Matanya kah? Rambutnya kah? Kakinya kah? Lalu apanya yang Tuhan mengenai Yesus ini? Bagi orang yang berakal. Gak bisa kita terima loh. Bang Tidak ada Bayu, pun satu pengajaran Yesus. yang Mengenai Tuhan dalam itu siapa? sisinya itu Tuhan. Masalahnya Naik ini Eli Arom kemana? Terguncang dia Ya itu. itu bang, masalahnya bang, gini bang, saya sebenarnya mau mendengar Bang Zuma, kan saya dengar Bang Arum kan teologi S3 gitu kan, berarti kan orang cerdas. Saya mau mendengar sebenarnya kenapa Bang Arum turun gitu. Nah itu yang saya bilang. Eli Padahal Arom kemana? Padahal bagi saya pas banget sudah ini kan, pas banget sudah kan sama ketemu orang sama cerdasnya gitu kan. Kenapa Bang Arum turun? Ada penggantinya ini. Oh iya. Salam. Siang. Iya, selamat siang. Oh iya. Selamat siang bang. Bisa ya, jadi manusia dulu ya bang ya. Tolong bang, saya minta tolong karena Anda berdiskusi kepada gurunda kami. Tolong Anda jadi manusia dulu. Kalau berdiskusi dengan kita ini nggak apa-apa lah. Kita main congor-congoran. Bang ya, tolong. Lanjut. Iya. Abang Mauna. Izin Abang Mauna. Niatnya mungkin mau menghujat langsung ke Ya siap, siap Bang.
abang mau nak saya titipkan saja kepada abang untuk abang membaca di ulangan 6 ayat 4 ya. Itu 1 ulangan 6 nomor 4 itu saya titip. Dia Terus tidak yang ke Bible kedua lagi. Banero nggak ke Bible lagi dia. oh gitu Dia ya. fokus belajar. Iya, Dengan kita sapa dulu OEA. Ini OEA sudah berapa kali ikut terapi kepalanya, tapi penghujat nggak apa-apa ya. Kita manusiakan dulu. OEA, selamat sore OEA. Ya, selamat sore. Iya, itu seperti jadi manusia. iya, harus jadi manusia ya. Terlepas nanti setelah sudah di luar komal itu mau kembali ke habitatnya, silakan gitu ya, Adi ya. Karena Anda berhadapan dengan guru kami yang kami hormat dengannya gitu ya. Oke, Anda siap diskusi dengan guru kami, Bang Ya, Oya? silakan. Iya, baik. Silakan Gerundaku, Bang Suma, kalau monitor izin, Abanda. Siap. Silakan tentukan tema, Saudara OEA. Bagus kalau ada temanya biar kita Ini isi. aja temanya, kan udah dibikin temanya Oten paksa orang jadi Tuhan. Oh iya boleh. boleh, boleh. boleh Bang, boleh. Eh, jadi kalau berbicara mengenai pencipta langit dan bumi kan ya, umat Islam itu menyembah kepada hakikat yang bukan makhluk tapi Khalik, sehingga apa yang kami sembah ini itu tidak bisa kemudian kami setarakan dengan makhluk. Ketika saudara-saudara Kristen minta tunjukkan mana Tuhanmu, kami kemudian tidak bisa menunjukkan dalam bentuk makhluk. Nah, sedangkan yang ada di sekeliling kita ini makhluk semuanya nih. Kita melihat ke atas makhluk, ke bawah, ke samping, ke belakang, dan semua itu makhluk. Nah, sementara pencipta langit dan bumi itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Begitu juga diterangkan di kitabnya Yahudi, Tuhannya Yahudi tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7 nomor 22. Nah, di Kristen ketika Maria melahirkan bayi, orang-orang Majus datang menyembahnya. Kemudian Majus, penyembah api, menyembah Yesus. Ketika kemudian Yesus datang di Markus 5, orang yang kerasukan setan juga datang menyembah Yesus. 2. Nah, ketika datang Paulus mengajarkan orang Athena, orang Roma, Paulus menyuruh mereka kemudian menyembah kepada Kristus Yesus, karena Kristus Yesus itu adalah, maka pada kesimpulannya ya benar, Yesus yang adalah anak Maria yang mengajarkan kepada muridnya sebagai utusan Tuhan itu terkesan dipaksakan untuk menjadi Tuhan, menyamai Tuhannya Yesus. Seolah pemaksaan, terkesan gitu ya. Tapi kalau Anda belajar baik dengan Alkitab, Anda akan mengerti sebenarnya siapa Yesus itu. Tapi kami orang-orang Kristen juga tahu kalau Anda tidak punya pendidikan formal tentang Alkitab. Ya, bahkan kalau kita lihat orang-orang Majus itu melakukan perjalanan panjang dan dia menyembah bayi itu. Memberikan emas, kemenyan, dan mur. Emas loh. Lalu bahwa kalau Anda mengatakan Tuhan Anda tidak, ketika ada orang Kristen meminta untuk ditunjukkan Tuhan Anda, maka akan kalian seperti dalilmu itu tadi, laisa kamitslihi syai'un. Ini pun sebenarnya tidak kuat berdiri kalimat ini. Kenapa? Selalu menggadang-gadang bahwa tidak sama dengan makhluk, ternyata sama dengan makhluk. Apa buktinya? Manusia itu punya nama, sesembahanmu punya nama, sesembahanmu punya suara, manusia termasuk punya nama. Artinya perkataan Allah ini tidak kuat berdiri. Bahkan orang kafir seperti saya pun yang kamu anggap kafir, saya gampang merobohkan kalimat itu. Karena dengan bukti, sesembahan Anda punya nama, saya punya nama, Anda punya nama, saya punya suara, Tuhanmu punya suara.
Kalaupun kalian sedang berpikir bahwa wajahnya itu adalah bahasa metafora, itu tabrakan. Jadi otak Tuhannya orang Kristen itu memang seperti makhluk, walau tidak setara dengan makhluk. Kenapa? Karena memang Tuhannya orang Kristen itu Yesus, yang dikatakan Yesus orang Kristen katakan itu Tuhan. Dia punya suara. Bahkan Allah yang di surga itu pun punya suara. Sama dengan makhluk. Apa buktinya? Waktu Yesus dibaptis, inilah anak yang kukasihi. Ada suara dari surga, suara Bapa. Makhluk punya suara, sama dengan makhluk. Lalu Islam membuat pemikiran tentang Tuhannya tidak sama dengan makhluk. Nyata-nyatanya punya suara, sama dengan makhluk. Ketika Anda mengatakan bahwa tidak serupa, menggunakan kata tidak serupa, ini pun gabur. Jadi jelas, kami orang Kristen mengetahui bahwa Tuhan yang di surga, yang lepaskan dulu Yesus, Tuhan yang di surga pun punya suara, punya nama. Bahkan orang Yahudi sekalipun menganggap bahwa Tuhan mereka itu sama dengan makhluk. Apa contohnya? Yesus sendiri orang Yahudi memanggil Tuhan itu dengan Bapa. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Tuhannya orang Yahudi, termasuk Yesus orang Yahudi, Tuhannya sama nggak dengan makhluk? Sama dengan orang-orang Kristen. Tidak setara. Sama, tidak setara dengan ciptaan. Pencipta dengan ciptaan tidak setara, tetapi memiliki persamaan. Juga memiliki persamaan dengan makhluk karena memiliki sifat. Jadi dari ketiga agama samawi kalian berbeda sendiri. Kenapa? Karena baru nongol abad kemarin. Jangan Anda tak sakit hati. Tuhanmu adalah Tuhan yang kemarin sore abad ke-7. Sebelumnya para nabi tidak pernah menyembah namanya Allah. Tuhannya para nabi bernama Yahweh Adonai Elohim. Tuhanmu kemarin sore baru ada abad ke-7. Artinya Tuhan negeri Mekah, Tuhan lokal. Sifatnya lokal. Kalau dikatakan Tuhan semesta alam, tidak pernah ada di alam. Kalau dikatakan Tuhan semesta alam, Tuhannya orang Yahudi pernah ada di alam, pernah bertemu dengan Musa. Tuhannya orang Kristen pernah ada di alam. Jadi ketika Al-Fatihah berkata nomor 2 berkata bahwa Tuhan semesta alam itu Allah, itu pembodohan publik. Lanjut. Iya, baik. Jadi ini akibat karena Yesus melarang murid-muridnya melemparkan mutiara kepada babi, sehingga orang yang dikategorikan babi ketika berbicara mengenai Tuhan, dia mencoba untuk menyamakan Tuhan dengan makhluk. Tapi nggak apa-apa, kita harus tahu bahwa dia oten. Yang menyembah makhluk itu sudah jelas Kristen. Orang Yahudi tidak ada dalilnya menyembah makhluk. Orang Islam apalagi. Jadi yang menyembah makhluk itu hanya Kristen. 1 Korintus 15:48. Makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Jadi Yesus itu makhluk dan disembah oleh makhluk. Jadi makhluk menyembah makhluk yang berak, gitu ya. Kemudian Yesus yang tidak memberikan mutiara kepada babi, jelas orang-orang di luar pengajaran Yesus itu sama seperti babi ketika dia bernarasi tentang Tuhan. Sama-sama tidak ngerti apa itu pencipta, apa itu ciptaan. Ketika Al-Quran menarasikan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun, ketika Tuhan itu maha melihat, beda dengan melihat. Ketika Tuhan maha mendengar, beda dengan makhluk yang mendengar. Tuhan memanifestasikan dirinya dalam bentuk alam semesta. Bukan berarti Tuhan itu sama seperti apa yang ada di alam semesta. Dikatakan Rabbus samawati wal ard, bukan berarti dia ada di bumi, di semestanya, enggak. Berbeda kalau makhluk, jelas. Kalau makhluk di palungan, di ayunan, ya kan ya, di ayun-ayun, dinetein, itu makhluk. Sedangkan pencipta langit dan bumi, ketika dikatakan laisa kamitslihi syai', menciptakan kemudian makhluknya dengan memberikan bias cahaya kepada makhluk. Makanya makhluk itu bisa melihat. Kenapa? Karena dia dicipta dari yang maha melihat. Manusia bisa berkarya. Kenapa? Karena dia dicipta dari yang maha mencipta. Manusia bisa mendengar. Kenapa? Karena dicipta dari yang maha mendengar.
bukan berarti makhluk. Dialah Khalik. Dialah Khalik. Khalik itu berada pada ufuk yang berbeda dengan makhluk. Yesus makhluk. Orang Yahudi tidak menyembah makhluk. Nggak ada itu. Karena agama yang lagi-lagi Yesus tidak memberikan mutiara kepada babi, ya pemikiran babi yang mengatakan Yahudi menyembah makhluk. Siapa makhluknya? Siapa makhluk yang disembah oleh Tuhannya Yahudi? Hanya gara-gara sebutan Bapa. Baca Amsal 3 nomor 11, 12. Sebutan Bapa itu hanya perumpamaan, seibarat ayah yang mendidik kepada anaknya. Itulah Allah. Kalau umat Islam menyebut kemudian Tuhannya itu dengan kekasih. Kekasih. Habibi, kekasih. Kenapa? Karena intim. Apa intim itu? Tunduk, taat kepada apa yang diinginkan. Kekasih berarti sifat makhluk? Tidak. Bagaimana Nabi Muhammad disebut kekasih Allah? Apakah berarti itu ada hubungan dengan makhluk? Enggak. Tapi lagi-lagi kalau mutiara tidak diberikan kepada babi, ya gitulah jadinya kan gitu ya. Nah, sekali lagi saya ingin mendengarkan dari salah seorang Kristen. Ya, alhamdulillah di sini ada yang bernama Oea. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi itu makhluk? Sedangkan Tuhannya orang Yahudi itu tidak menyerupai makhluk. Bukan makhluk. Tidak ada kemudian dalil di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhannya itu makhluk. Mana dalilnya Tuhannya Yahudi makhluk? Tak ada.